Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Kulki Rasid Dwi Kuncoro dari 10/7. Saya akan menceritakan teks biografi tentang R.A. Kartini atau Raden Ajeng Kartini. Raden Ajeng Kartini adalah pahlawan nasional Indonesia yang lahir di Jepara, Hindia Belanda pada tanggal 21 April 1879 dan meninggal di Rembang, Hindia Belanda pada tanggal 17 September 1904 pada usia yang masih muda, yaitu 25 tahun. Nama lainnya biasa disebut dengan Raden Ayu Kartini, tokoh Jawa dan pahlawan nasional Indonesia yang berasal dari tanah Jawa. Ini dikenal sebagai pelopor kebangkitan wanita pribumi atau disebut dengan feminisme. Raden Ajeng Kartini merupakan seorang wanita yang berasal dari kelas bangsawan Jawa. Nama ayah Kartini adalah Aryo Sosroningrat. Saat itu Aryo Sosroningrat adalah seorang bupati yang diangkat menjadi bupati Jepara segera ketika Kartini lahir. Ibunda dari Kartini adalah putri dari istri pertama sang bangsawan tetapi bukan istri utama. Ibunya bernama M.A. Ngasirah, anak dari Kiai Haji Madirono dan Nyai Haji Siti Aminah. Keduanya adalah tokoh agama di Telukawur, Jepara. Silsilah Kartini bisa ditelusuri hingga Hamengkubuwono I. Lebih dari itu, garis kebangsawanan Bupati Sosroningrat dapat dilacak kembali ke para bangsawan dari istana kerajaan Majapahit sejak Pangeran Dangirin menjabat sebagai bupati dari Surabaya pada abad ke-18. Leluhur Sosroningrat menjabat banyak posisi berpengaruh di Pangreh Praja. Ayah Kartini dulunya adalah seorang wedana di Wayang Peraturan Hindia Belanda waktu itu, mewajibkan seorang bupati agar beristirahatkan seorang bangsawan karena M.A. Ngasirah tidak memiliki garis bangsawan tinggi. Maka ayah Kartini menikah lagi dengan Raden Ajeng Wurjan yang merupakan keturunan langsung dari Raja Madura. Setelah pernikahan itu, maka ayah Kartini berhasil menjadi bupati Jepara, menggantikan kedudukan ayah kandung R.A. Wurjan yang bernama R.A.A. Trowikromo. Kartini adalah anak kelima dari 11 bersaudara kandung dan tiri. Dari semua saudara sekandung, Kartini merupakan kakak perempuan tertua. Kakek dari Kartini yang bernama Pangeran Aryo Jondronegoro diangkat menjadi bupati ketika usia 25 tahun dan terkenal pada pertengahan abad ke-19 sebagai salah satu bupati yang memberikan pendidikan khas barat pada anak-anaknya. Kartini yang bernama Susrokartono adalah seorang yang pandai dalam bahasa sampai usia 12 tahun. Kartini mengenyam pendidikan ELS atau Europese Lagere School. Salah satu pelajaran yang dipelajari oleh Kartini adalah bahasa Belanda. Tapi setelah usia 12 tahun, Kartini dilarang meninggalkan rumah karena sudah bisa dipinggit. Karena Kartini fasih dalam bahasa Belanda, maka di hari-hari pinggitnya ia memulai sendiri dan mengirim surat kepada teman-teman korespondesinya yang berasal dari Belanda. Salah satu sahabatnya adalah Rosa Abendanon yang banyak mendukungnya dari koran, buku, dan majalah Eropa. Kartini mulai tertarik pada kemajuan berpikir perempuan Eropa atau feminisme modern. Timbul cita-cita untuk memajukan pemikiran perempuan pribumi karena menurut
menyebutnya perempuan pribumi di era Hindia Belanda berada pada status sosial yang cukup rendah. Pada tahun 1903, saat Kartini berusia sekitar 24 tahun, impian untuk meneruskan studi menjadi guru di tanah Betawi pun sudah sirna. Dalam sebuah surat kepada Nyonya Abendanon, Kartini berkata bahwa dirinya tidak berniat lagi untuk meneruskan studi karena ia sudah akan menikah. Padahal waktu itu pihak Departemen Pendidikan di Belanda sudah membuka peluang untuk Kartini dan Rukmini agar bisa belajar di Betawi. Saat menjelang hari pernikahannya, penilaian Kartini terhadap nilai-nilai di adat Jawa mulai melunak dan menjadi lebih toleran. Dia berpendapat bahwa pernikahannya akan memberikan berkah tersendiri agar bisa mewujudkan impian untuk mendirikan sekolah bagi para perempuan pribumi di era Hindia Belanda. Dalam suratnya, Kartini menceritakan bahwa suaminya tidak hanya mendukung keinginannya untuk memajukan ukiran khas Jepara dan sekolah bagi perempuan pribumi saja, tetapi juga menceritakan agar Kartini bisa menulis sebuah buku yang menarik. Sekian dari saya. Bila ada kesalahan kata mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.